Cara pandang berbeda disampaikan Al-Haidar. Dia melihat sejauh ini Khilafatul Muslimin bukan termasuk organisasi berbahaya dan mengarah kepada aksi-aksi terorisme. Hal ini disebabkan cara memaknai paham khilafah yang berbeda. Dan khilafah itu biasanya berkembang karena makna khilafah itu adalah kekuasaan negara, dan dia berkembang secara perang ataupun secara invasi ataupun secara minimal secara diplomatik. Jadi kalau itu tidak dilakukan, maka sangat mungkin bahwa mereka tidak akan bisa berkembang. Jadi ya gerakan yang mereka buat itu hanya sebuah klaim-klaim saja yang sebenarnya ya boleh dikatakan itu adalah tipikal gerakan milenarian atau mesianik dari organisasi-organisasi keagamaan di Indonesia. Dan ada 3 organisasi keagamaan yang memang memperjuangkan atau mengusung ide khilafah ini. Yang pertama adalah Khilafatul Muslimin, yang kedua adalah Hizbut Tahrir Indonesia yang memperjuangkannya lewat cara kudeta, dan yang ketiga adalah ISIS yang memperjuangkannya lewat cara revolusi. Ada satu lagi sebenarnya, yaitu Negara Islam Indonesia, karena selama ini jarang sekali dikaitkan dengan khilafah. Mereka sendiri sudah memutuskan sejak tahun 1948 melalui konferensi Kisayong untuk membentuk khilafah dunia sebagai target ataupun tahap akhir dari fase perjuangan mereka yang ketujuh. Jadi apakah kemudian ini berpotensi untuk terjadi gerakan terorisme misalnya? Mungkin nggak sih, Bang Kedar? Yang berpotensi untuk melakukan terorisme hanya ISIS saja, dan mereka sudah terbukti melakukannya. Kalau HTI itu tidak pernah terlibat dengan terorisme karena memiliki metode yang berbeda untuk memperjuangkan ide khilafah ini. Begitu juga Khilafatul Muslimin. Mereka sudah, kalaupun mereka mengumpulkan uang, biasanya hanya untuk dibagikan bagi kesejahteraan para fungsionarisnya, para pengurusnya, para pemimpin yang ada di jajaran mereka. Namun tidak demikian dengan cara pandang BNPT. Sebagai badan yang diberi kewenangan untuk mencegah terjadinya aksi-aksi terorisme di negeri ini, bagi BNPT, sekecil apapun potensi tetap harus diwaspadai. Apalagi kelompok-kelompok semacam ini umumnya pandai berkamuflase. Pak Nur Wahid, jadi pola perekrutan yang dilakukan oleh Khilafatul Muslimin ini seperti apa sih karakteristiknya? Apakah kemudian sama dengan beberapa organisasi lainnya, misalnya NII, kemudian dan lain sebagainya yang tadi sempat Pak sampaikan? Seperti apa, Pak? Polanya sama, ya, karena genealogi mereka sama, ideologi mereka sama, dan tujuan mereka juga sama. Jadi pola rekrutannya pun sama, yaitu menggunakan media langsung ataupun menggunakan dunia maya, termasuk melalui konvoi dan sebagainya. Itu kan propaganda, itu termasuk ke pasar-pasar, ke keliling ke masyarakat, RT RW dengan toa, itu kan propaganda seperti itu, termasuk menggunakan media sosial dan lain sebagainya. Kemudian penggalangan dananya juga sama. Yang pertama, sumber dana yang digalang melalui iuran atau infak di antara ikhwan ataupun jamaah mereka. Yang kedua, mereka juga menggalang dana melalui kotak-kotak amal. Kemudian penggalangan dana melalui jaringan internasional, ya, yang disalurkan melalui pendidikan, lembaga sosial dan lain sebagainya. Karena mereka pandai sekali bersiasat, pandai mengemas dengan kegiatan agama, kegiatan sosial kemanusiaan, sehingga perusahaan ini kan tidak semuanya paham, ya, sehingga banyak juga yang terdistribusikan ke mereka. Baru yang ketiga, dana internasional atau intelijen asing, karena ini era asimetris, ya, sehingga merebak proxy war. Ini adalah perang ideologi atau proxy ideologi. Ini harus menjadi kewaspadaan kita. Nah, Bang Kedar, kok tadi pertanyaan saya selanjutnya, kok tadi Bang Kedar di awal sempat mengatakan bahwa tujuannya untuk perekrutan, kemudian juga mengumpulkan logistik. Kenapa sih kok harus dilakukan itu di tahun ini, di tahun 2022? Jadi saya kira memang agak rumit, ya, melihat status sosial ekonomi mereka secara keseluruhan. Mereka
tidak ada orang yang betul-betul memiliki potensi keuangan yang besar dan kemudian membesarkan gerakan ataupun organisasi keagamaan ini secara lebih ekspresif dan lebih pragmatik gitu. Tapi lebih banyak berputar-putar secara eklesiastikal sehingga mereka lebih banyak berusaha menampilkan diri mereka agar dihormati oleh pengikut-pengikut mereka, dan itu disertai dengan sumbangan-sumbangan zakat, infak, dan sedekah. Bagaimana kemudian Khilafatul Muslimin ini memastikan bahwa tidak ada lagi pemahaman yang kemudian mengakar di kelompok Anda? Iya. Karena kan anggota dari Khilafatul Muslimin juga dulu bagian dari misalnya JI, JAD tadi seperti Anda sampaikan. Nah, itu bagaimana memastikan hal itu ya? Ada taklim, Mbak. Kita bagi orang yang sudah gabung menjadi warga khilafah itu ada wajib untuk mengikuti taklim dalam 2 pekan sekali minimal. Dia taklim, dikasihkan pencerahan bahwa Islam itu begini dan sebagainya, ya kan? Kemudian ada juga taklim yang bulanan, ya kan? Kemudian juga silaturahim kita sampaikan, visi dan misi kita, ya kan? Dan insya Allah Allah yang memberikan pemahaman, kita hanya menyampaikan saja. Tapi insya Allah yang pasti untuk mengetahui itu cuma dari pimpinan tertinggi. Pimpinan kami adalah khalifah sudah menjelaskan seperti itu, maka kita samina ta'ala, ya seperti itu keadaannya. Tapi kalau seandainya ada fitnah di sana itu biasa, ya kan? Seorang nabi saja mendapatkan fitnah, apalagi kita bukan nabi. Nabi yang dijamin surga dan maksum mendapatkan fitnah. Kita sabar, ya kan? Allah memberikan kita bersabar dan kuatkan kesabaran, terus berdakwah, terus menyampaikan sosialisasi tanpa henti, ya kan? Tidak bisa dilarang oleh apapun karena ini kewajiban dari Allah. Kita akan melanjutkan ini. Ada beragam pandangan tentang tepat tidaknya organisasi ini dianggap berpotensi menjadi teroris atau tidak. Menurut Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia, Dr. Amir Syah Tambunan, sebaiknya tidak terlalu terburu-buru memberikan stigma teroris pada seseorang maupun organisasi. Sebab keterburu-buruan bisa menyuburkan apa yang diistilahkan Islamofobia. Ya, jangan mudah menimbulkan stigma terhadap istilah-istilah yang muncul dari Islam. Bahkan kalau stigma ini dibiarkan, ini akan memunculkan apa yang kita kenal fobia terhadap Islam. Ini tidak boleh. Jadi lagi-lagi jangan ada stigma, jangan ada fobia terhadap istilah-istilah keislaman yang berkembang di tengah-tengah masyarakat. Bahkan jangan mudah menuduh istilah radikal teroris. Ini saya minta kepada semua pihak, jangan mudah melakukan tuduhan bahwa ini masuk kategori radikal teroris. Itu tidak kita inginkan karena nanti akan menimbulkan problem di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat. Saya kira itu.